industry in business, with its management evolution from traditional to modern. Management is not right despite its continuously evolves alongside time and technology from the era of machinery and industry to today. Agi of artificial intelligence. Let's break down its journal step by step. Sebelum masuk ke sejarahnya, kita perlu pahami dulu apa sih sebenarnya manajemen itu. Secara mendasar, manajemen mencakup 4 fungsi utama. Pertama, merencanakan, yaitu menetapkan tujuan dan langkah strategis untuk mencapainya. Kedua, mengorganisir, menyusun struktur kerja dan mengalokasikan sumber daya secara optimal. Ketiga, memimpin, mengarahkan serta memotivasi tim menuju tujuan bersama. Dan keempat, mengendalikan, memantau kinerja agar operasional tetap efisien dan efektif. Konsep dasar ini terus berkembang seiring kebutuhan bisnis dan yang makin kompleks. Kita mulai dari era paling awal, yaitu era manajemen ilmiah. Pada rentan tahun 1900 hingga 1930, tokoh utamanya adalah Frederick Winslow Taylor yang dikenal sebagai pelopor efisiensi kerja. Taylor percaya bahwa setiap pekerjaan memiliki satu cara terbaik untuk diselesaikan, sehingga harus ditemukan dan distandarisasikan. Prinsip utamanya berfokus pada standarisasi tugas, pengukuran waktu kerja atau time motion study, dan pembagian kerja. Dampaknya melahirkan revolusi industri manufaktur di mana output meningkat drastis dengan sumber daya yang sama. Berlanjut ke rentan 1920 hingga 1950, kita memasuki era manajemen klasik. Tokoh utamanya adalah Henry Fayol yang mengemukakan 14 prinsip manajemen universal. Berbeda dengan Taylor yang berfokus pada efisiensi lini produksi, Fayol lebih berfokus pada struktur organisasi, hierarki yang jelas, dan fungsi manajemen yang terpisah. Kontribusi abadi ini menjadi dasar teori organisasi modern, konsep departemenisasi, sentralisasi, dan rantai komando yang masih sangat relevan hingga kini. Memasuki tahun 1930 hingga 1960, paradigma mulai bergeser lewat era hubungan manusia, dipelopori oleh Elton Mayo melalui studi Hawthorne yang mengubah pandangan dunia tentang kerja. Penemuan revolusioner pada era ini menunjukkan bahwa motivasi karyawan jauh lebih dari sekedar upah. Faktor sosialisasi dan psikolog ikut menentukan produktivitas. Inovasinya melahirkan program kesejahteraan karyawan, komunikasi internal, dan pentingnya kelompok informal di tempat kerja. Pada rentan 1960 hingga 1980, dunia bisnis semakin kompleks sehingga lahirlah era manajemen sistem. Pendekatan ini memandang organisasi sebagai sistem yang saling terhubung, di mana setiap bagian mempengaruhi keseluruhan. Fokus utamanya adalah respons dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal seperti pasar, regulasi, dan teknologi. Kontribusi utamanya meningkatkan pemahaman tentang kompleksitas dan ketergantungan antar divisi organisasi. Selanjutnya, di era 1980 hingga 2000, kita masuk ke era manajemen kontemporer. Tren besar pada era ini mencakup total quality management, business reasoning, and lean management yang menjadi standar global. Komputer dan otomasi mulai mengubah cara kerja secara fundamental. Fokus utama manajemen bergeser pada kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama dan inovasi sebagai keunggulan kompetitif. Era ini melahirkan konsep continuous
improvement atau perbaikan tanpa henti. Dari tahun 2000 hingga sekarang, kita hidup di era manajemen digital, transformasi digital dengan cloud computing, AI, big data, dan otomasi mendefinisikan ulang cara organisasi beroperasi. Gaya kerja baru seperti remote work, agile metodologi, dan kolaborasi global berjalan tanpa batas geografis. Tantangan utamanya adalah adaptasi cepat terhadap perubahan serta manajemen transformasi organisasi secara berkelanjutan. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita lihat tabel perbandingan ini. Kita bisa melihat garis evolusinya mulai dari Tyler dengan efisiensi mesin, Fayol dengan struktur organisasi, Hilton Mayo dengan motivasi karyawan, Ludwig von Butterfly dengan adaptasi lingkungan, Deming dan Drucker dengan kualitas dan inovasi, hingga era AI dan cloud saat ini. Setiap era membangun fondasi dari era sebelumnya, bukan menggantikan, melainkan menyempurnakan dan memperkaya ilmu manajemen. In conclusion, management will always evolve alongside change, times, technology, and dynamic business need. A success modern leader must be adaptive and able to combine all approaches from operational efficiency to digital empathy. Moving forward, sustainability, business ethics, and employee empowerment will be the main pillar of 21st century management. That's all for my presentation. Thank you so much for your time and attention, and have a great day. See you.